sampaikan untuk menambah kesenangan kita dalam Ramadan ini, bahwa di dalam Al-Quran sejak Al-Baqarah ayat 186 di situ ada ayat yang menghubungkan, yang dimana 188 itu semuanya berkenaan dengan puasa, namun di tengah-tengahnya ada ayat yang khusus yang mengingatkan kita kepada satu yang harus kita perhatikan selama Ramadan. Bunyinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku amat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila mereka berdoa, aku akan kabulkan segala permohonan. Wal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepada aku agar selalu berada dalam kebenaran. Alhamdulillah, tentunya ini menjadi salah satu yang harus kita konsistenkan, bahwa Ramadan bulan mustajab untuk berdoa di waktu-waktu yang tepat. Dan bahkan di antara hadis yang Rasulullah sampaikan, ada 3 orang yang tidak tertolak doanya, yaitu yang pertama orang tua doanya untuk anaknya, dan yang kedua adalah orang yang berpuasa, dan yang ketiga adalah musafir. Orang yang berpuasa, ada doa yang paling bagus ketika dia saat berbuka. Jadi saat berbuka itu baca ketika tersiapkan mengenai kurma, terus ada salah satu sunnah yang memang Rasulullah perintahkan kepada kita 3 butir. Setelah itu tidak baca doa. Doa apa saja yang kita hajat, yang kita inginkan. Ini yang mustajab. Kalau yang diajarkan kan Allahumma asubu wa bika amantu wa a'udzu bika wa ta'ala wa ta'ala wa sabatul ajri. Selain doa itu apa? Silakan. Ada doa pengampunan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan di bulan Ramadan ini ada 4 yang harus dirutinkan setiap waktu. 4 itu doa yang pertama, jadidu imanku. Kita tingkatkan keimanan kita itu dengan terus membersihkan dan jangan terus menjadikan keimanan kita lebih sempurna dengan memperbanyak syahadat. Makanya setiap habis sholat baca asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini 4 doa sekaligus. Pertama syahadat, istighfar, minta kepada Allah surga, langsung ke surga, dan dijauhkan daripada neraka, dan minta keridhaan Allah. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Ini di antara doa-doa yang menjadi rutin kita untuk membaca. Insya Allah kalau memang belum hafal bisa. Yang kedua, di sepertiga malam terakhir ini, sepertiga malam itu berarti pas lagi sahur. Jadi sahur itu jangan banyak hiburan. Makanya kalau bisa kurangin TV, kurangin tontonan-tontonan. Jangan sahur nonton TV gitu kan, YouTube. Lebih baik banyak berdoa. Ketika habis sahur banyak baca doa sama doa yang tadi yang saya sampaikan, atau lebih ditambahin lagi apa saja bisa. Karena di sini doa pengampunan yang Allah sampaikan kepada kita, di antaranya doa yang memang dilazimkan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah,
Engkau adalah pemaaf dan cinta kepada yang minta maaf, dan maafkan aku ya Allah. Ya kan? Ini perlu pembiasaan. Jadi mudah-mudahan dan sampai subuh. Jadi kalau bisa usahakan jangan pernah tinggal. Ya, habis subuh jangan tidur lagi. Banyak orang kena penyakit asam lambung kadang-kadang habis sahur tidur lagi, asam lambung naik. Ya, begitu panika mau tidur lagi. Karena Pak Anas mau diketahui. Anas sedang ngantuk lagi ini. Di sepertiga malam, jadi insya Allah ya, itu waktu-waktu mustajab yang harus kita lakukan. Kita berusaha di tempat-tempat seperti itu. Terus selanjutnya apa? Di saat sujud adalah keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya, dan kita meyakini itu berbeda doa. Ada 3 doa yang diajarkan oleh Syekh Ibn Saudi itu bisa dilupa. Abdullah bin Bas. Yang pertama, baca yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi kita ini punya hati, bisa jadi kecenderungan kepada dunia, kecenderungan kepada jabatan, kecenderungan kepada kekuasaan. Ya, hati kita bisa berubah dalam berada dalam ketetapan agama kita. Banyak orang ya, dalam kondisi punya kekuasaan, banyak tekanan, sehingga kadang agama terpalingkan, dan banyak penyimpangan terjadi. Ya, kalau manusia udah pernah khilaf dalam usaha. Yang kedua yang diajarkan beliau pada saat sujud nih, doa Allahumma rzuqna taubatan qabla maut. Ya Allah, kami karuniakanlah kami taubat sebelum datang kematian. Ini taubat sebelum datang kematian itu keinginan kita. Makanya saya menyarankan setiap hari itu berbanyak istighfar. Setiap hari, kapan bisanya, artinya gini, dalam keadaan kita tidak sibuk lagi nggak ngajar kayak panikan. Ya, selesai lagi istirahat, mengapa banyak istighfar itu? Makanya saya menyarankan ada pegang tasbih digital. Tasbih digital itu 10 menit aja bisa 1000 kali itu. Betul-betul cakup Allah tuh, alhamdulillah. Banyak istighfar kita nggak tahu. Kita dalam keadaan apapun nanti mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Karena yang kita inginkan itu. Yang ketiga ini, doa yang ketiga, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan akhir yang baik, mati dalam husnul khatimah. Ini 3 permintaan doa yang kita inginkan ketika sujud. Ya kalau mau minta yang lain silakan. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia sujud. Ya Allah, mudah-mudahan banjir kami turun ya Allah. Batal sholatnya. Ya, jangan. Di dalam hati aja kita minta. Semua urusan dunia, semua urusan akhirat, yang utama adalah minta urusan akhirat. Karena urusan akhirat itu lebih baik. Bahkan orang salafus saleh, dunia saya dapat nggak apa-apa, dunia dalam keadaan miskin nggak apa-apa, yang penting saya mendapatkan daripada balasan nanti di akhirat. Itu lebih baik daripada semua yang ada di dunia ini, insyaallah. Dan yang terakhir adalah ketika nanti di malam Lailatul Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar usahakan minimal kita walaupun misalnya malas itikaf, jangan tinggalkan sholat tarawih. Jangan tinggalkan sholat tarawih dan jangan sampai nggak sahur. Artinya di situ tarawih udah masuk dalam kaidah hitungan dari Lailatul Qadar tadi. Ya usahakan bisa melek, maksudnya bisa itikaf. Usahakan jangan sampai tinggal tarawih, dan itu yang berdoa di malam-malam itu. Kalau sekarang ini malam Lailatul Qadar udah bingungin, sebab kayak Muhammadiyah hari ini malam genap. Kita ganjil. Ini itu malam 7 Iya, selisih ganjil sama genap jadinya. Sekarang malam 8. Muhammadiyah udah malam 9. Ya iya. Jadi kalau yang dia bilang ini malam Qadar, kagak. Kalau Muhammadiyah kemarin nggak bisa. Jadi makanya jangan ngincer Pak.
Tidak tahu ada dosa di malam tadi. Masih penuh. Doa aja sangat amin. Mundur kuning. Lo orang ada selapisan. Kalau tidur. Bukan intikaf. Jadi saya melihat banyak orang itu ibadah salah kaprah. Di malam-malam Lailatul Qadar itu jangan ngincer. Allah itu ya memberikan itu keistimewaan dengan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Jadi malam ini ya malam nanti tikap dalam hari 10 terakhir itu usahakan kita full aja. Ya, dari mulai tanggal malam 20, 21 terus sampai terakhir. Karena kita nggak tahu di mana kapan Allah memberikan betul-betul Lailatul Qadar yang sebenarnya. Karena itu masya Allah, kalau tanda-tandanya ada yang bintang langitnya terang, tidak ada angin, ada saya banyak ya. Bahkan agak sedikit ada mendung gitu. Jadi itu tanda-tanda alam aja, tapi semuanya masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan ampunan dari Allah, dan semoga Allah terima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.